Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang Enterprise Resource Planning atau yang sering kita sebut ERP. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Mahdalena Dila Matantu, yang kedua Maulidin Jihad Alfian Mubarak, yang ketiga Maidiastika Widya Pramesti, yang keempat Muhammad Aska Mufarodi, dan yang terakhir dengan saya sendiri Umi Antun. Apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan data, aliran informasi, dan proses bisnis. Oleh karena itu, dengan adanya ERP, perusahaan dapat memproses data atau informasi dalam jumlah besar untuk diproses dan ditampilkan sesuai kebutuhan. Tujuan ERP. Tujuan utama pengembangan dan penggunaan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning adalah untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas berbagai sumber daya perusahaan. Antara lain, 1. Sumber daya manusia perusahaan dapat bertanggung jawab atas setiap tugas dan memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang lebih produktif di dalam perusahaan. 2. Perusahaan mampu menghasilkan produk yang lebih berkualitas. 3. Perusahaan dapat memasarkan produk secara lebih efektif dan meningkatkan produktivitas melalui penjualan produk. 4. Setiap laporan keuangan dan akuntansi logistik perusahaan lebih efektif. 5. Perusahaan dapat mengikuti persaingan atau tetap kompetitif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Mufarodi. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai manfaat penggunaan sistem Enterprise Resource Planning. Menurut O'Brien dan Marcus, terdapat beberapa manfaat dari penggunaan sistem ERP. Yang pertama, yaitu kualitas dan efisiensi. ERP membentuk kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan tujuan proses bisnis internal perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Yang kedua, yaitu penurunan biaya. Banyak perusahaan memberikan informasi bahwa penggunaan sistem ERP akan berdampak signifikan pada pengurangan biaya pemrosesan transaksi, perangkat lunak dan perangkat keras, serta dukungan TI setelah penggunaan sistem ERP. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. ERP mendukung hal-hal vital seperti mentransmisikan informasi lintas fungsi kepada manajer dan secara tidak langsung meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan tepat waktu. Yang keempat, Enterprise Agility, yaitu implementasi sistem ERP mampu mematahkan batasan antara departemen dan fungsional atau silos dari sebuah proses bisnis, sistem informasi, serta sumber informasi. Selain itu, dengan adanya sistem ERP, struktur organisasi akan lebih fleksibel dan tenaga kerja dapat bekerja secara terkapitalisasi dalam tujuan bisnis. Karakteristik ERP, Enterprise Resource Planning. Yang pertama, sistem ERP merupakan suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah itu secara tradisional ataupun berbasis jaringan. Yang kedua, sistem ERP memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Yang ketiga, sistem memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Selanjutnya yang kelima, sistem ERP memungkinkan mengakses data secara real-time. Yang keenam, dalam beberapa hal, sistem ERP memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang ketujuh,
Sistem ERP menunjang sistem multi mata uang dan multi bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan internasional. Dan yang terakhir, yang ke-8, sistem ERP memerlukan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Nama saya Munjincit Arfanu Barok. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang materi tingkatan sistem ERP, yang dimana ada beberapa tingkat. Yang pertama yaitu ERP Tier 1, di mana tingkatan ERP Tier 1 ini dapat mendukung perusahaan global yang besar, serta dapat menangani seluruh permasalahan internasional yang dapat terkait dengan bahasa, mata uang, kode pos, alfabet, aturan akuntansi, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada ERP Government Tier 1. Pada tingkatan ERP Government Tier 1, sistem dapat mendukung agensi pemerintah di mana vendor yang berada pada tingkatan ini dapat mendukung akuntansi, pengadaan di dalam pemerintah serta sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu ERP Government Tier 2. Pada tingkatan ini pada umumnya ERP akan difokuskan pada pemerintahan negara bagian atau lokal di beberapa instansi. Dan selanjutnya ada ERP Government tingkat 3, di mana tingkatan ERP tier ini mendukung perusahaan dengan skala menengah dan sebagian besar menangani beberapa bahasa dan mata uang, namun hanya pada satu alfabet. Yang terakhir yaitu ERP Government Tier 4. Sistem ERP Tier 4 ini dirancang khusus untuk bisnis kecil atau mikro yang berfokus pada akuntansi dan sering dianggap bukan sebagai sistem ERP bagi profesional IT. Dan selanjutnya ada beberapa modul, yaitu yang pertama yaitu Manufacturing Resources Planning atau MRP, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dalam suatu bisnis. Nah, ini berguna bagi suatu bisnis karena ini akan meningkatkan proses manufakturnya. Yang kedua yaitu HRM, Human Resource Management. Nah, di sini membantu meningkatkan efisiensi Departemen SDM atau HR dalam perusahaan. Jadi ketika suatu perusahaan menggunakan HRM, ini akan meningkatkan efisiensi Departemen SDM tersebut. Yang ketiga yaitu Supply Chain Management (SCM). Nah, modul ini memberikan perusahaan visibilitas ke seluruh rantai pasokan dari awal hingga selesai. Yang keempat yaitu Customer Relationship Management (CRM). Nah, ini modul ini fokusnya lebih pada pengelolaan pelanggan, mencakup pengelolaan pipeline penjualan, pencatatan riwayat interaksi pelanggan, email marketing, sampai laporan perilaku dan pola pembelian pelanggan dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah Sales Management, yang mana fungsinya menangani alur kerja penjualan seperti pertanyaan penjualan, penawaran, sales order, dan faktur. Nah, di sini modul-modul tersebutlah sangat penting untuk suatu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Mei Destika Widya Pramesti, biasa dipanggil Dias. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari ERP, Enterprise Resource Planning. Saya akan menjelaskan kelebihan dari ERP itu sendiri. ERP kelebihannya ada 5. Yang pertama, bisnis dan akurasi data terintegrasi baik. Artinya, sistem ERP itu sendiri kan terdiri dari berbagai modul dan submodul yang dapat mewakili suatu komponen. Jika memasukkan suatu modul, secara otomatis akan diperbarui. Dan ini meminimalisir terjadinya duplikat atas pencurian data yang umum disebabkan oleh kesalahan pengguna. Yang kedua, biaya manajemen dan biaya operasional berkurang. Artinya, biaya itu selalu ada di setiap perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus memangkas biaya manajemen dan biaya operasional agar tidak terlalu membebani perusahaan. Nah, ERP ini sendiri bisa kok mengatasi atau mengurangi biaya tersebut melalui sistem yang seragam dan terintegrasi. Yang ketiga, ada penyempurnaan kolaborasi. Artinya, di setiap perusahaan kan pasti memiliki karakter karyawan yang berbeda-beda atau ketidakcocokan saat bekerja. Dengan menggunakan software ERP ini, setidaknya perselisihan yang terjadi antar bagian atau departemen yang biasa terjadi bisa dikurangi atau
terminimalisir karena kolaborasi tim yang semakin baik. Keempat, efisiensi dan produktivitas meningkat. Artinya, dengan adanya sistem ERP ini, siklus waktu ketika kita melakukan penjualan, perhitungan ke kas, dan pembayaran ke pemasok pun dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Yang terakhir, sebagai pendukung pengambilan sebuah keputusan. Artinya, pengambilan sebuah keputusan kan merupakan hal yang penting dalam menjalankan perusahaan. Karena keputusan tersebut akan menentukan kemana sih arah perusahaan akan berjalan ke depannya begitu. Dan disinilah software ERP ini dapat membantu pihak manajemen mengambil sebuah keputusan. Karena software ini dapat menyediakan data keuangan ataupun data penting lainnya secara cepat, lengkap, dan akurat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari ERP itu sendiri. Yang pertama, kustomisasi yang terbatas dari perangkat lunak ERP. User tidak bisa mengubah atau mengcustom modul-modul di dalamnya sesuka hati. Bahkan, mungkin fasilitas custom yang disediakan masih tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk mengatasi hal ini, bisa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan beberapa developer yang sudah dipilih. Yang kedua, sistem ERP sangat mahal. Nah, untuk mengaplikasikan software ini atau software ERP ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Tentu saja, hal ini tidak mengagetkan karena dari kontribusinya saja kalian tahu kalau harganya itu sebanding dengan nilainya. Yang ketiga, perekayasaan kembali proses bisnis untuk penyesuaian dengan standar industri yang sudah dideskripsikan oleh sistem ERP bisa membuat hilangnya keuntungan kompetitif. Keempat, ERP sendiri terlihat terlalu sulit untuk melakukan adaptasi dengan jalur kerja dan proses bisnis tertentu dalam berbagai atau beberapa organisasi. Maksudnya, tenaga kerja yang masih belum bisa beradaptasi dengan keberadaan software ERP ini akan berakibat kinerja perusahaan pasti akan menurun. Maka dari itu, sebaiknya bicarakan dulu dengan departemen untuk mendapatkan komitmen dan mengubah sistem kerja perusahaan. Yang terakhir, sistem bisa terlalu kompleks apabila dibandingkan dengan keperluan dari pelanggan. Kebutuhan setiap orang yang berhubungan dengan sistem ERP ini berbeda-beda. Terkadang sistem ini dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.